Seperti yang bisa dilihat, pada tahun 2024 ada isu yang mengatakan bahwa akan terjadinya kenaikan UKT, tapi pada akhirnya dibatalkan karena terjadi banyak sekali protes dari mahasiswa yang terdampak. Dan salah satunya terjadi di Universitas Jenderal Sudirman yang kenaikan UKT bisa mencapai 500%. 500%. Dan kenapa di awal video aku langsung bahas tentang kenaikan UKT di perguruan tinggi atau di kampus-kampus? Karena biaya menjadi salah satu faktor kenapa seseorang tuh pada akhirnya nggak bisa berkuliah. Dan bisa dilihat, ini hanya sebagian kecil dari cerita orang-orang gitu. Aku pernah baca ada cerita waktu aku mau masuk univ gitu ya, ada seorang anak penjahit nih, dia dapat UKT itu 8 juta per semester. 8 juta gitu. Aku juga seorang mahasiswa di kampus negeri gitu ya, dengan UKT yang lumayan juga sebenarnya, kena 6,5 juta. Padahal aku sendiri tinggal cuma berdua sama mamaku yang single mother dengan gaji yang juga di bawah UMR sebenarnya. Tapi aku bersyukur gitu ya, aku dapat privilege dengan ada bantuan dana untuk kuliah dari gereja gitu. Jadi mengurangi beban untuk bayar UKT. Gimana dong untuk orang-orang yang nggak dapat kesempatan? Gitu. Tapi sebelum itu, apa sih yang bikin UKT ini bisa naik? Salah satunya adalah dorongan dari pemerintah untuk membuat kampus-kampus negeri di Indonesia menjadi kampus PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbasis hukum. Dilansir dari website Dunia Dosen, PTNBH merupakan PTN yang diberikan hak otonom oleh pemerintah untuk bisa mengelola rumah tangganya tanpa intervensi dari pemerintah. Gampangnya, PTNBH itu jadi universitas yang nggak lagi diatur oleh pemerintah dan punya wewenang untuk mengatur isi-isinya gitu tanpa perlu ngajuin ini itu ke pemerintah. Jadi misal mereka mau bikin perubahan kayak nambah prodi, menghapus prodi yang udah nggak relevan, mereka bisa langsung hapus atau tambahin tanpa perlu ngajuin ke pemerintah. Dan keuntungannya apa atau tujuannya apa sih dibentuk PTNBH? Salah satunya adalah biar kampus tuh bisa cepat berkembang. Jadi misalkan mereka mau bikin perubahan nggak perlu ngajuin ke pemerintah, mereka langsung bisa ngatur secara internal gitu. Akhirnya mereka bisa lebih cepat untuk berkembang dan bisa tahu ya titik kelemahannya apa dan bisa langsung mereka perbaikin. Keuntungan lainnya adalah PTNBH akan mendapatkan endowment fund atau dana abadi dari pemerintah yang mereka bisa putar. Jadi mereka dikasih, mereka putar sendiri untuk fasilitas dan sebagainya. Terus hubungannya apa gitu jadi PTNBH terus kenaikan UKT? Sebenarnya ini nggak berdampak secara langsung, tetapi PTNBH juga akan mengalami pengurangan subsidi dari pemerintah gitu. Jadi tujuannya apa juga biar PTNBH bisa cari duit sendiri karena mereka udah punya hak untuk cari duit sendiri, bisa lewat UKT, bisa lewat kerjasama dengan pihak swasta atau bisa mendirikan unit usaha. Contohnya adalah Universitas Brawijaya yang mendirikan Brawijaya Tour and Travel, Brawijaya Catering, dan juga Brawijaya Science and Technology. Jadi ini Universitas Brawijaya bikin PT gitu. Jadi keuntungannya bisa dipakai untuk meringankan biaya UKT. Tapi misalkan kampus-kampus itu masih belum bisa memaksimalkan unit usaha mereka ataupun masih belum mendapatkan kerjasama, dengan terpaksa mereka secara tidak langsung pelan-pelan untuk menaikkan UKT untuk bisa tetap menjaga kualitas pendidikan mereka. Terus bayangin, orang-orang yang secara ekonomi kurang mampu untuk bisa bayar kuliah, terus dapetin kenaikan UKT. Terus gimana dong? Mereka nggak dapat bantuan biaya. Tapi pemerintah punya solusi, yaitu KIP kuliah. KIP merupakan sebuah solusi yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Aku tekankan lagi, tidak mampu secara ekonomi. Jadi setinggi-tingginya prestasi akademik ataupun non-akademik yang mereka miliki, kalau nggak mampu secara ekonomi, mereka nggak akan bisa untuk menerima KIP ini. Karena memang fokusnya untuk yang tidak mampu secara ekonomi. Tapi lagi-lagi, program ini pun juga nggak jauh-jauh kok dari masalah. Bisa dilihat kan? Nggak tepat sasaran. Dan ada satu video nih yang aku temuin di X atau Twitter. Jadi banyak keresahan-keresahan yang ada pada mahasiswa di dalam lingkungan kampus saya sendiri
masalah tentang tidak meratanya mereka mendapatkan KIPKA, Pak. KIPKA, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah, anak kuliah. Jadi banyak sasaran daripada KIPKA ini, Pak, di mana mereka ini hanya condong kepada orang-orang yang mungkin dilihatnya itu bisa untuk mendapatkannya, Pak. Di lingkungan saya pribadi, banyak KIPKA ini disasarkan kepada orang-orang yang mampu. Sementara orang-orang yang tidak mampu itu banyak yang tidak mendapatkan, Pak. Nanti untuk di era Bapak, mana tahu amin satu putaran, ya kan, Pak? Bapak bisa memberikan suatu langkah yang bijak tentang masalah dari KIPKA ini sendiri untuk para mahasiswa. Karena saya melihat banyak dari teman-teman yang dari desa yang UKT-nya cukup tinggi karena tidak dapat bantuan dari pemerintah, itu menjadi suatu kesulitan, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Bung Yuda, terima kasih. Jadi dana bantuan yang disalurkan lewat Kartu Indonesia Pintar itu memang untuk mereka yang berlatar belakang keluarga ekonominya lemah. Jadi ini memang diperlukan dua sisi. Satu, bila Anda sudah makmur, janganlah ambil hak orang lain yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari itu. Jadi saya ingin mengingatkan pada para penerima yang mendengar ucapan ini. Bila Anda menerima dan sesungguhnya Anda mampu, saya minta kembalikan. Karena ketika Anda mengembalikan, ada satu anak yang bisa mendapatkan dari Kartu Indonesia Pintar itu. Video barusan merupakan salah satu diskusi Pak Anies dengan seorang mahasiswa yang menanyakan solusi tentang KIPK yang tidak tepat sasaran. Solusinya yang diberikan Pak Anies dalam pandanganku bukan sebuah solusi. Karena dia cuma meminta untuk orang yang sebenarnya mampu dan menerima untuk mengembalikan duitnya. Ya ini kan bukan sebuah solusi, cuma sebagai permohonan doang. Memang dia akan berkontribusi. Tapi KIPKA setelah aku juga cari tahu, untuk bisa mendapatkan itu perlu daftar dan syarat-syaratnya itu lumayan agak ribet gitu. Ada surat keterangan tidak mampu dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika orang yang beneran mampu dan ada celah mungkin yang dia temukan dan memanfaatkan itu untuk dia dapetin uang tambahan itu sebagai uang saku untuk hedon dan sebagainya, ya ngapain juga dia balikin duitnya dong. Dia udah dengan sadar, dengan sengaja memanfaatkan celah yang ada untuk dapat duit yang dipakai buat foya-foya. Ya ngapain balikin gitu. Kayak nyuruh maling gitu kan, terus ngomong di berita, tolong yang maling balikin dong barang yang kalian curi, kan nggak bisa. Dan apa yang bisa dilakukan untuk dari pemerintah sendiri, untuk pejabat yang bertugas dalam KIP, mereka bisa melakukan pengetatan dalam filtrasi untuk menerima orang-orang yang mendaftar gitu. Nggak bisa dibilang sederhana, tapi sebenarnya cukup sederhana gitu. Memang yang menerima ini akan ada mungkin ribuan bahkan puluhan ribu untuk yang mendaftar, untuk mengapply, dan memang butuh banyak orang untuk bisa melakukan filtrasi satu-satu. Tapi it's part of the job gitu kan. Jadi itu bagian dari pekerjaan, and do it, maximize, maksimalkan apa yang bisa kalian lakukan gitu untuk petugas-petugas ini. Dan misalkan juga untuk teman-teman yang tahu gitu, karena aku juga baca dari testimoni banyak kan tuh dari orang-orang sekitar kalian yang tidak seharusnya mendapatkan KIP ini, kalian bisa juga untuk melaporkan gitu ke let's say kontak person yang ada gitu. Salah satunya aku menemuin di X, salah satu postingan dari UGM ya kalau nggak salah, untuk mereka tuh membuka pengaduan bagi orang-orang yang tidak seharusnya menerima KIP gitu. Karena dampak dari KIP yang tidak tepat sasaran juga lumayan terasa untuk orang-orang yang sebenarnya memang membutuhkan gitu. Karena kan ada slotnya, ada kuotanya, jumlah yang diterima. Misalkan untuk orang-orang yang sebenarnya membutuhkan, mereka malah menerima, ya gimana dong? Untuk orang yang sebenarnya memang butuh malah nggak dapat slotnya gitu. Aku ada satu teman yang pernah daftar KIP, memang dia secara ekonomi kurang, sehingga pada akhirnya dia melepaskan kuliahnya karena memang dorongan dari bukan dorongan tapi keterpaksaan dari latar belakang keluarga yang memang dia miliki gitu, sehingga memaksa dia akhirnya untuk bekerja gitu. Dan aku sangat menghargai dia, dan ya memang aku juga tahu bahwa dia memang membutuhkan itu. Untuk saat ini aku memang belum menemukan untuk orang-orang yang secara ekonomi kekurangan dan sebenarnya butuh KIP. Aku juga belum menemukan orang-orang yang seharusnya tidak menerima KIP tetapi malah menerima gitu. Aku masih belum menemukan sama sekali. Tapi untuk teman-teman yang menonton, untuk yang tahu bahwa ada orang-orang yang tidak seharusnya menerima, bisa untuk melaporkannya. Kalian gak harus ngomong gitu ke dia, tapi kalian bisa secara anonimus di belakang untuk bisa melaporkan gitu. Jadi
jangan menunjukkan diri nggak masalah karena kalian pasti akan dicap pengkhianat dan sebagainya gitu. Efisiensi anggaran pemerintah juga menjadi sebuah faktor ya, salah satu faktor yang akhirnya berdampak ke anggaran pendidikan yang juga terkena efisiensi gitu. Efisiensi dilakukan salah satunya karena dorongan untuk program makan bergizi gratis gitu ya. Sebenarnya makan bergizi gratis ini bukan suatu program yang jelek gitu, karena di negara-negara barat gitu ya, di Amerika, di beberapa negara di Eropa kan sekolah-sekolah tuh banyak udah dapat makan gitu. Salah satunya kalau kalian bisa lihat di film-film Hollywood, kalau anak-anak sekolah gitu mereka makan siang itu udah bawa nampan gitu kan, datang terus di plok 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 dapat makanan, dan itu sebenarnya salah satu hal yang cukup baik gitu, makan bergizi seimbang. Karena anak-anak yang stunting, kalian bisa cari tahu sendiri dampaknya apa gitu kalau ketika makanan yang mereka dapetin tuh nggak seimbang, apalagi di Indonesia gitu, makanannya mostly goreng gitu kan, minyak. Jadi, ini sebenarnya cukup baik gitu. Tapi akhirnya malah terlalu fokus ke makan siang ini, makan bergizi gratis ini, anggaran-anggaran yang dipotong, salah satu juga pendidikan. Padahal pendidikan merupakan salah satu core esensial gitu, tulang punggung untuk sebuah negara gitu, untuk kemajuan negara gitu kan. Kalau nggak ada pendidikan jadinya apa gitu, orang-orang di dalam suatu negara. Karena program ini pun anggaran pendidikan berkurang, KIP pun berkurang gitu. Kalian bisa juga lihat ya, ada 1-2 testimoni yang aku juga dapetin, bahwa mereka penerima KIP yang udah stabil, malah ini penerima yang sebenarnya memang butuh udah dapet, malah anggaran untuk mereka dipotong, yang akhirnya memaksa mereka entah jor-joran untuk cari kerjaan untuk bisa nutup biaya kuliah, biaya sehari-hari mereka, ataupun akhirnya mereka terpaksa untuk melepas gitu. Bisa jadi ada orang-orang di luar sana yang karena efisiensi ini yang barusan terjadi beberapa bulan belakangan, malah akhirnya nggak bisa ngelanjutin kuliah, mereka akhirnya melepaskan itu kuliah mereka. Karena nggak ada biaya yang bisa mereka keluarkan gitu, nggak ada duitnya lagi udah. Ini kan jadi suatu hal yang cukup berdampak gitu. Pemerintah seharusnya memprioritaskan pendidikan tinggi, sama halnya juga dengan mengutamakan pendidikan dasar gitu, dari SD, hingga SMA atau SMK. Karena di Indonesia sendiri pendidikan tinggi juga menjadi suatu kebutuhan tersier gitu ya. Dan ini salah satunya dari data Dukcapil pada tahun 2022, bisa dilihat gitu. Lulusan S1 hanya 4,39% gitu. Bahkan ada yang lulusan SD itu paling gede, yang juga tidak sekolah pun juga cukup gede gitu, kalian bisa lihat. Dan ini dari 2022. Bisa aja di tahun 2024 gitu ya, data terbaru, bisa aja terjadi lonjakan angka karena masalah biaya ini. Dan sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu? Kita sebagai rakyat sebenarnya nggak bisa berbuat banyak gitu, karena ya sebenarnya bisa demo mengaspirasikan gitu, tapi kan itu keputusan yang di sana gitu ya, keputusan pejabat-pejabat tinggi untuk mereka mengubah aturan-aturan itu. Tapi kita bisa memaksimalkan entah lewat sosmed dan sebagainya untuk bisa mendorong ataupun mengeluarkan aspirasi-aspirasi kita. Dan salah satu statement yang sebenarnya lumayan konyol yang aku dengerin dari Ibu Sri Mulyani, bukan untuk tidak mengurangi rasa hormat untuk ibu, tetapi gimana caranya kita sebagai rakyat membiayai dosen dan guru. Apakah setiap bulan kita juga mengeluarkan duit kita untuk membiayai mereka? Bukankah itu seharusnya menjadi tanggung jawab negara gitu ya, untuk menggaji guru dan dosen, karena mereka adalah orang-orang yang akan mendidik gitu, melatih, menyiapkan anak-anak untuk meneruskan negara ini untuk generasi yang kedepannya gitu. Anggaran pendidikan seharusnya juga menjadi prioritas, bukan kena potong untuk makan siang gratis, makan bergizi gratis. Dan juga malah seharusnya anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk pejabat-pejabat itu yang duduk di sana tenang-tenang, mereka mendapatkan biaya entah untuk transportasi, akomodasi dan sebagainya, itu kan seharusnya biaya-biaya sebenarnya tidak perlu. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara di luar, salah satunya dengan di Inggris gitu ya, ketika mereka entah rapat, mereka rapatnya cukup unik gitu ya, mereka rapat tuh dekat dan benar-benar jejer gitu kan, bisa cari. Dan juga ada negara juga yang mengharuskan ataupun sebenarnya tidak mengeluarkan anggaran banyak untuk pejabat. Jadi ada salah satu foto yang aku pernah lihat bahwa ada satu pejabat di suatu negara, aku lupa negara apa, dia itu naik transportasi umum dengan rakyat yang lain. Dan di sini menunjukkan apa? Negara-negara itu yang pejabat-pejabatnya yang tidak digaji banyak gitu, akhirnya fokusnya apa? Bukan untuk duit gitu, digaji dengan cukup, dan fokusnya adalah untuk memperbaiki, mendengarkan aspirasi masyarakat, memperbaiki, memberikan hasil ataupun memberikan dampak dan perubahan untuk masyarakat, bukan untuk mengenyangkan perut mereka sendiri.
pejabat-pejabat yang di sana, yang duduk di singgasana sana, ketika melakukan promosi ataupun apa ya, aku lupa, ketika mau terjadi pemilihan umum gitu, mereka mempromosikan diri, mereka genjorin uang, dan itu kan bukan uang yang sedikit kalau kalian bisa lihat berita-beritanya. Akhirnya apa, fokus mereka ketika mereka mendapatkan jabatan itu bukan untuk rakyat, tetapi untuk gimana caranya mereka balikin duit yang udah mereka keluarkan dulu pada saat mereka melakukan promosi diri gitu. Entah berapa ratus juta, berapa miliar yang mereka keluarkan, mereka mikirnya adalah gimana caranya aku balikin duit ini loh yang udah aku keluarin untuk bisa aku duduk di tempat ini. Jadi uang ini menjadi suatu hal yang lumayan krusial di suatu negara, terutama di Indonesia, karena untuk pejabat sendiri mendapatkan suara rakyat ya, mereka ngejorin ada yang bayar dan sebagainya, aku tidak akan bahas itu gitu. Tetapi seharusnya guru dan dosen mendapatkan gaji yang di atas para pejabat-pejabat itu. Kenapa ya? Karena mereka sekali lagi mereka yang mendidik kita gitu sebagai rakyat, sebagai calon penerus bangsa. Kayak ketika aku baca guru honorer dapat gaji 300.000 sebulan, anjing banget nggak itu? Mereka udah berusaha mendidik, menyiapkan anak-anak yang akan meneruskan generasi ini digaji 300.000. Untuk makan 2 minggu aja nggak cukup 300.000. Gimana untuk mereka, apa ya, akhirnya guru-guru ini pikiran mereka nggak bisa fokus untuk pendidikan gitu. Juga dengan adanya sistem administrasi pendidikan yang cukup ribet, akhirnya fokus mereka bukan untuk mendidik anak-anak, tapi pikiran pertama adalah gimana caranya dia ngasilin duit yang cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Yang kedua, gimana caranya dia menyelesaikan administrasi yang dia punya. Seharusnya guru ini mendapatkan gaji yang cukup, dosen mendapatkan gaji yang cukup, sehingga dia tidak perlu mikir lagi gitu di luar ketika dia pulang, aku harus kerjain apa untuk aku bisa nutup biaya hidupku sehari-hari, untuk bisa ngasih makan keluarga aku, istri, suami, anak gitu kan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Cukup sederhana dan tidak sesederhana itu sebenarnya. Guru dan dosen seharusnya digaji, aku nggak bisa bilang nominal yang pasti berapa, tapi seharusnya mereka mendapatkan biaya di atas UMR. Bahkan termasuk untuk guru-guru honorer sekalipun, mereka tidak pantas mendapatkan gaji di bawah orang-orang pejabat-pejabat yang duduk di sana. Karena mereka adalah orang-orang yang mencerdaskan bangsa ini. Dan apa yang bisa dilakukan, efisiensi anggaran bukan untuk anggaran pendidikan yang diefisiensi, tapi anggaran-anggaran yang lain, entah untuk rapat ini, itu, dan sebagainya. Kalau kalian tahu pejabat itu naik mobil yang kita nggak bisa bilang murah, full apa ya, nggak akan nyebutin mereknya, kalian tahu aku mau nyebutin mobil apa itu ya. Tapi satu hal yang sebenarnya bisa dilakukan adalah anggaran pendidikan bukannya dipangkas tapi ditingkatkan. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya memang membutuhkan biaya, KIP itu seharusnya diperketat dan memang difokuskan untuk anak-anak yang membutuhkan. Untuk teman-teman yang tahu bahwa ada teman-teman kalian yang sebenarnya tidak membutuhkan KIP tapi malah dapetin, laporin. Dan untuk kedepannya gimana caranya kita ngaspirasikan bahwa biaya menjadi satu faktor kehidupan keberlangsungan masyarakat, terutama juga untuk pendidikan. Jadi gimana caranya dosen dan juga guru digaji dengan layak, selayak-layaknya orang-orang yang bekerja di sana. Bahkan seharusnya lebih layak dibandingkan dengan para anggota-anggota yang duduk di kursi yang nyaman, main Candy Crush, tidur di kursi yang sangat-sangat empuk, yang tidak memberikan dampak secara langsung kepada penerus generasi bangsa ini. Sekian dari aku mau minta maaf ketika ada perkataan-perkataan yang menyakiti suatu pihak-pihak tertentu. Aku tidak ada niat untuk merendahkan siapapun, tapi aku berharap bahwa video ini bisa membuka pikiran kita bahwa negara ini sedang darurat, terutama dalam sektor pendidikan. Sekian, terima kasih.